Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indrayani SIK SAG, mahasiswa LPTK IAIN Kediri, peserta PPG Daljab tahun 2022, guru PAI dan Budi Pekerti di SMA 3 Padang, Sumatera Barat. Kali ini kita akan membahas tentang materi menganalisis semangat menuntut ilmu, menerapkan dan menyampaikannya kepada sesama. Untuk itu, mari kita lihat tujuan daripada pembelajaran ini. Tujuan daripada pembelajaran ini yang pertama adalah jika kita nanti sudah selesai mempelajari membahasinya, maka kita akan menganalisis makna menuntut ilmu, menerapkan dan menyampaikan kepada sesama. Yang kedua, tujuan daripada pembelajaran ini adalah kita bisa menganalisis sumber-sumber ilmu, dan yang ketiga, kita bisa merinci cara mendapatkan ilmu dengan tepat. Kemudian yang keempat, kita bisa menyimpulkan hikmah semangat menuntut ilmu dengan benar. Dan untuk keterampilan, tujuan pembelajarannya adalah kita bisa menyajikan kewajiban membela agama sesuai perintah Allah dalam surat At-Taubah ayat 122 dan hadis terkait dengan baik. Kemudian juga kita bisa menyajikan kewajiban menuntut ilmu dalam surat At-Taubah ayat 122 dan hadis terkait dengan baik. Untuk itu, materi pembahasan kita kali ini adalah yang pertama, kita lihat dulu gambar-gambar tentang bagaimana orang yang semangat menuntut ilmu. Ini dia beberapa contoh daripada mereka atau anak-anak yang tinggal di pedalaman atau di pedesaan mungkin, yang bagaimana mereka semangatnya untuk menuntut ilmu. Ada yang rela berkorban untuk maju demi menuntut ilmu, ada yang menantang, ada yang mereka lakukan dengan berbagai macam ragam, seperti sarana dan sarana untuk pergi menuntut ilmu itu tantangannya sangat luar biasa. Nah, dengan demikian kalau kita lihat dengan proses pembelajaran hari ini, wah sangat luar biasa ya sarana dan prasarananya. Bahkan ada yang namanya proyektor atau apa yang bisa dilihat atau dengan HP. Sementara mereka yang di sana belum tentu seperti hal yang kita rasakan hari ini. Untuk itu, maka dari pembahasan ini kita akan membahas satu persatu tentang materi pembahasannya. Yang pertama, sehebat apa sih atau seperti apa sih kita untuk menuntut ilmu itu? Apa sih makna menuntut ilmu? Kemudian menerapkan dan menyampaikan kepada sesama. Gimana pentingnya sih gitu. Yang kedua, apa saja sumber-sumber daripada ilmu? Kenapa seperti itu juga orang untuk menuntut ilmu sangat jauh dengan rintangan yang sangat luar biasa bisa untuk menuntut ilmu. Kemudian lagi cara mendapatkan seperti apa? Bagaimanakah dengan cara-cara yang mereka yang menempuh dengan luar biasa yang tadi akan bisa mendapatkan ilmu yang sangat luar biasa pula. Maka apa yang mereka dapatkan bagi orang yang mendapatkan ilmu itu, yang menuntut ilmu itu, hikmahnya semangat menuntut ilmu apa? Jadi ada 4 poin yang akan kita bahas kali ini. Yang pertama adalah makna daripada menuntut ilmu, kita pahami satu-satu. Yang pertama, makna menuntut ilmu itu ada dua komponen kata di sana, menuntut dengan ilmu. Menuntut itu artinya adalah kiat kita atau jalan atau cara kita untuk mendapatkan sesuatu. Sementara yang ilmu itu di dalam Al-Quran dan hadis berasal dari kata ilmun, yang itu standar segala hal yang merajuk kita atau merujuk ke kita kepada untuk mengenal sesuatu. Nah, kalau dengan kata lain, ilmu itu apa? Bahwasanya ilmu itu pemahaman tentang hakikat sesuatu atau juga bisa merupakan pengetahuan tentang sesuatu yang diketahui dari zat, hakikat, sifat, dan makna sebagaimana yang adanya. Atau juga bisa dikatakan bahwa ilmu itu adalah segala sesuatu yang belum pernah kita ketahui. Kalau kita sudah belajar, maka kita dapatkan atau kita ketahui. Itu dia. Jadi, dalil daripada kewajiban menuntut ilmu ini atau kita dituntut untuk menuntut ilmu ini terdapat dalam surat At-Taubah ayat 122. Nah, silakan Anda semuanya buka Al-Qur'annya, simak baik-baik supaya dibaca dengan tajwid yang benar dan bagus. Kita simak bersama-sama dan kita mulai dengan baca ta'awuz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون صدق Allahul Azim. Nah, itu dia Nanda semuanya dari dalil daripada kita menuntut ilmu. Jadi makna yang terdapat di dalam ayat ini adalah kewajiban kita untuk menuntut ilmu. Sungguh pun di dalam ayat ini mengatakan kita disuruh untuk berjihad, tetapi kita disuruh juga untuk menuntut ilmu. Sambil berjihad, kita juga disuruh untuk menuntut ilmu. Apa dalil yang lain tentang hadis tentang menuntut ilmu ini? Itu qala Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, "Thalabul ilmi faridatun 'ala kulli muslimin." Nah, Rasulullah bersabda bahwasanya mencari ilmu wajib bagi setiap muslim. Jadi Ananda semuanya, kalau seandainya Ananda ingin menuntut ilmu dengan baik, carilah dengan ilmu yang baik pula supaya apa yang disuruh oleh Allah dan Nabi kita bisa membawa ilmu itu kepada jalan yang benar. Kemudian lanjut lagi, bahwa makna menerapkan ilmu. Tadi makna daripada menuntut ilmu. Sekarang kita masuk kepada menerapkan ilmu. Kalau dalam bahasa Indonesia, menerapkan itu sama dengan mengenakan atau mempraktekkan. Jadi segala sesuatu yang makna menerapkan ilmu itu adalah menerapkan bagaimana kita cara ilmu itu yang sudah kita peroleh itu kita bisa berikan, kita manfaatkan kepada orang lain dengan cara tidak sombong. Atau juga seorang yang mencari ilmu itu yang pandai akan dianggap sebagai seorang yang bukan bodoh apabila ilmunya belum diamalkan kepada orang lain. Jadi kalau seandainya kita menuntut ilmu kemudian mengamalkan, ketika seseorang itu belum mengamalkannya, jangan dianggap pula mereka itu adalah orang-orang yang bodoh. Karena mungkin mereka belum mampu untuk menerapkannya. Kemudian lagi menyampaikan sama halnya hadis Nabi, "Ballighu anni walau ayah." Sampaikan darimu ilmu itu walaupun hanya satu ayat. Maksudnya apa? Ketika kita sudah memperoleh ilmu yang baik, maka kita sebarkan kepada orang lain. Maka dari ayat itu akan mengatakan, "Ballighu ayah." Jadi ayat satu aja pun ilmu yang kita berikan kepada orang lain akan bisa membawa kebaikan. Nah, kemudian lagi apa hukum menuntut ilmu? Hukumnya ada yang fardu kifayah, ada yang fardu ain. Kalau fardu kifayah itu baru ilmunya hanya seseorang saja yang bisa mengamalkan atau mendapatkan ilmu tersebut. Sebagai contoh, umpamanya di dalam satu kelas kita ada beberapa orang siswa di sana. Ternyata di antara yang beberapa siswa itu ada satu orang yang bisa umpamanya ilmu matematik. Dari ilmu matematik itu tidak harus semuanya kita pintar dalam itu. Jadi satu orang itu pun bisa, udah termasuk dengan mereka itu fardu kifayah namanya. Cuman bukan berarti kita tidak harus tidak belajar matematik, tetap kita belajar matematik supaya kita juga tahu. Jadi kalau seandainya yang fardu kifayah itu satu orang aja yang bisa untuk itu sudah selesai semuanya. Kemudian lagi fardu ain. Kalau atas namanya fardu ain itu berarti kewajiban per individu. Wajib bagi tiap-tiap kita untuk mengamalkan atau menuntut ilmu tersebut. Kalau kita tidak tuntut, maka tentu yang namanya fardu itu adalah kewajiban itu. Kalau tidak kita lakukan, maka kita akan mendapatkan dosa. Maka Anda semuanya, jika ingin menuntut ilmu agama boleh, ilmu umum juga boleh. Karena kenapa? Ilmu umum juga itu dikatakan kalau dia bermanfaat untuk orang banyak, maka itu akan termasuk fardu ain juga. Seperti apa? Contohnya,
Umpamanya, kalau seandainya kedokteran. Kalau kedokteran itu adalah ada manfaatnya bagi orang lain. Bisa seorang dokter itu mengobati orang lain atas izin Allah, maka sehat karena mereka. Maka itu juga akan bermanfaat ke akhirat kalau seandainya mereka ikhlas untuk melakukannya. Maka jangan dipilih-pilih ilmu. Cuman untuk ilmu agama, semua kita diwajibkan, wajib per individu, tidak ada yang tidak ada pengecualian. Kemudian lagi sumber-sumber ilmu. Nah, ini dia, sumber ilmu itu ada dua. Yang pertama Al-Quran, yang kedua ilmu pengetahuan. Kalau Al-Quran itu adalah segala sumber dari segala sumber, apapun ada di sana, tentu Ananda semuanya paham bahwasanya Al-Quran yang kita pegang, yang kita baca setiap hari, tentunya kalau kita tidak pahami, tentu kita tidak akan tahu apa saja isi dan kandungan yang terdapat di dalam Al-Quran. Padahal begitu banyak dalam kehidupan kita sehari-hari ini sudah tertera semuanya di dalam Al-Quran. Maka sumber yang pertama untuk mencari ilmu itu adalah Al-Quran. Maka kalau seandainya kita ingin mencari ilmu atau menuntut ilmu, maka pahami dulu Al-Qur'annya, baru kita bisa menuntut ilmu. Yang kedua, ilmu pengetahuan. Ini ada dua komponen, ilmu satu, pengetahuan satu. Ilmu itu segala sesuatu yang belum kita pahami tadi, kalau kita belajar, maka kita paham. Kalau pengetahuan akan berbeda lagi maknanya. Pengetahuan itu setelah kita dapatkan dari ilmu tadi, maka hakikat daripada yang kita tuntut itu, itulah yang disebut dengan pengetahuan. Sebagai contoh kita umpamanya belajar ilmu tentang sholat. Nah, dengan tahu kita sholat itu seperti apa, kita tahu rukunnya, kita bagaimana memulainya sampai salam. Nah, itu disebut dengan ilmunya. Sementara untuk pengetahuannya, bagaimana kita memahami tentang hakikat daripada sholat itu sendiri. Halnya sama yang dikatakan Allah, kalau seandainya kita udah tahu dengan hakikat sholat itu, maka akan berubahlah semua dalam diri kita. Maka sesuailah ayat itu, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Maka salat itu akan mencegah segala sesuatu perbuatan yang keji dan mungkar kalau kita sudah tahu dengan pengetahuan tentang salat. Kemudian kita lanjut kepada cara mendapatkan ilmu. Ada 4 komponen cara mendapatkan ilmu. Yang pertama proses belajar. Bagaimana cara proses belajar itu? Yang pertama adalah berusaha. Setiap orang ingin mendapatkan sesuatu, pastilah kita akan berusaha. Mau kita ilmu yang juara satu, tetap berusaha. Mau kita menjadi orang kaya, kita tetap harus berusaha. Kemudian setelah berusaha, ngapain lagi? Kita berdoa. Lalu dengan berdoa itu tentu tidak semudah yang kita bayangkan. Bahwasanya ketika kita sudah berdoa, lalu Allah akan mengabulkan, tidak, maka prosesnya juga lama. Maka proses belajar itu ada ciri-cirinya, yang pertama berusaha, yang kedua berdoa, yang ketiga lama. Jadi jangan bosan-bosan untuk berusaha dan berdoa, karena mungkin bukan sekarang dikasih oleh Allah, mungkin yang akan datang dikasih oleh Allah. Kemudian yang kedua adalah langsung dari Allah. Yang langsung dari Allah ini bukan sembarang manusia Allah itu memberikannya. Contohnya seperti ibu Nabi Musa, itu dapat ilham atau disebut dengan hidayah, maka orang-orang yang mendapatkan hidayah dan ilham itu adalah bukan orang yang sembarangan, tentu adalah orang yang dekat dengan Allah. Maka kalau dengan langsung dari Allah itu biasanya berusaha dan cepat. Sudah dia berusaha kemudian cepat dapatnya. Itu bagi orang-orang yang dekat dengan Allah. Yang ketiga adalah bekerja sama dengan jin. Jin adalah sudah dari dulu, tahun ribu adalah musuh yang paling nyata bagi manusia, atau disebut dengan makhluk yang sifatnya ada sama dengan setan. Maka mereka makhluk gaib, kalau kita sudah bekerja sama dengan jin, maka disebut dengan syirik. Maka syirik termasuk salah satu dosa yang sangat besar. Untuk itu Ananda, kalau seandainya kita ingin bekerja sama dengan jin, hati-hati bahwasanya mereka tidak akan pernah membawa kita kepada sesuatu kebaikan. Sungguh pun Allah menciptakan makhluk itu manusia dengan jin untuk menyembah kepada Allah. Sama halnya dengan manusia. Kalau kita salah memilih guru, maka salah juga proses atau jalannya untuk mengenal kepada Allah. Maka untuk belajar bekerja sama dengan jin ini ada juga yang dilakukan oleh orang lain. Tetapi Ananda pahami bahwasanya ilmu-ilmu yang berkenaan dengan gaib itu adalah sesuatu yang membawa kita kepada syirik. Yang keempat adalah bisikan setan. Nah, ini membiasakan kejahatan. Biasanya orang-orang yang selalu melamun atau ingin ini, ingin itu, kemudian dia
berkhalwat atau menyendiri, bisa jadi mereka akan didapatkan oleh setan itu sendiri akan membisikkannya. Contoh sebagai, panduan kita, seperti kisah anaknya Nabi Adam, Qabil dan Habil. Ketika merebutkan seorang anak daripada Nabi Adam yang perempuan, maka Habil dan Qabil itu, si Qabil dibisikkan oleh setan bahwasanya kalau seandainya ingin kamu mendapatkan, perempuan itu dan kamu ingin mencintainya, maka bunuh, jalan satu-satunya adalah bunuh saudaramu tersebut. Maka Qabil pun membunuhnya sehingga ada penyesalan. Akhirnya pun tidak akan mendapatkan hal-hal yang lebih baik lagi. Itu dia cara mendapatkan ilmu ananda semuanya. Kita lanjut lagi dengan hikmah menuntut ilmu. Kalau kita telaah bahwasanya hikmah mendapatkan ilmu itu sangat banyak sekali. Salah satunya adalah diberikan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Derajat yang tinggi itu bukan sembarang derajat seperti kita kalau belajar matematik satu derajat itu atau berapa, kemudian yang paling besar derajat ini itu adalah 360, bukan seperti itu. Maka derajat yang diberikan Allah itu kalau kita dengar-dengar kan kita baca, ada yang mengatakan bahwasanya derajat Allah itu adalah dari bumi sampai ke langit. Nah, langit ini tentu bukan langit yang ada tata suryanya, tetapi itu sampai yang dilalui oleh Nabi Muhammad SAW. Sebegitu tingginya lah derajat yang diberikan oleh Allah itu pun satu derajat. Kalau seandainya beberapa derajat, Allah tidak mengatakan di sini beberapa derajat di dalam surat Al-Hujurat, nah, bahwasanya Allah yarfa'ul ladzina amanu utul ilma darajat, Allah akan memberikan derajat bagi orang-orang yang beriman dan berilmu itu beberapa derajat. Cuman Allah tidak mengatakan apakah puluhan derajat atau tapi yang beberapa dari ayat itu menurut Allah beberapa, tapi kalau menurut para ulama itu sangat banyak derajatnya. Kemudian diberikan pahala yang besar di hari kiamat nanti. Sementara Allah saja sudah memberikan kedudukan derajat yang luar biasa kepada kita menuntut ilmu ini, apalagi nanti di akhirat tentu itu sangat luar biasa lagi, eee, nilai daripada di sisi Allah bahwasanya pahala-pahala yang kita lakukan itu, yang semuanya yang dituntut itu akan mendapatkan segala sesuatu yang lebih baik lagi. Kemudian lagi lebih utama daripada seorang ahli ibadah. Jadi kalau seandainya kita beribadah tidak ada ilmu akan sia-sia dan kita pun kalau seandainya berilmu kalau tidak diamalkan juga akan sia-sia. Nah, keduanya akan klop. Ibadah tanpa ilmu juga sia-sia, berilmu tanpa ibadah juga sia-sia. Maka keduanya punya ilmu, punya ibadah itu baru mungkin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu lebih utama daripada seorang yang ahli ibadah tapi tidak punya ilmu. Kemudian lagi lebih utama dari sholat 1000 rakaat. Kita umpamanya sudah sholat 1000 rakaat, Allah lebih memandang kepada orang-orang yang menuntut ilmu dalam satu majelis, walaupun dia sekali, mungkin lebih baik itu daripada kita beribadah dengan 1000 rakaat dengan sholat tetapi tidak punya ilmu tentang sholat tadi. Yang kelima, hikmah menuntut ilmu itu adalah diberikan pahala seperti pahala orang yang sedang berjihad di jalan Allah. Ini tadi sesuai dengan dalil yang dalam surat At-Taubah tadi, bahwasanya Allah memerintahkan kepada kita untuk berjihad ya juga, tetapi dalam berjihad itu juga Allah menyuruh kita untuk tinggal di dalam suatu negeri itu untuk beberapa saja untuk menuntut ilmu. Jadi pahalanya juga sama dengan orang yang berjihad. Kemudian lagi dinaungi oleh malaikat pembawa rahmat dan dimudahkan menuju ke surga. Nah, ini Ananda, ketika kita dalam majelis, kita sedang proses menuntut ilmu, maka malaikat tidak akan beranjak dari sana sampai majelis kita selesai. Maka malaikat itu selalu akan memberikan rahmat dan mendoakan kita supaya apa? Supaya kita masuk surga dan kemudian diampuni oleh Allah. Maka ketika hal yang wajar kalau seandainya orang yang sedang menuntut ilmu itu ketika dia menuntut ilmu agama, ketika dia meninggal, hal yang wajar nanti Allah akan memberikan surga kepadanya. Kemudian itu kalau seandainya menuntut ilmu itu, kalau menuntut ilmu tentang tauhid atau keimanan. Kemudian tidak menyusahkan pemiliknya. Itu hikmahnya yang lain bahwasanya kalau ilmu yang kita dapatkan tidak akan pernah menyusahkan kita. Kemanapun kita bawa, mau ke terbang, mau ke mana, mau ke tempat siapapun, tetap
namanya ilmu itu akan tersimpan di hati, akal, dan pikiran kita. Sementara kalau kita bandingkan, andaikan kita punya harta, kita bawa kemana-mana, hidup kita susah dibikinnya, kemudian kita tidak nyenyak tidur, kemudian kita gelisah kalau seandainya hilang atau seperti itu. Tetapi ilmu tidak seperti itu. Maka bagi yang punya ilmu, silakan, semakin kita memberikan kepada orang lain akan semakin, nampak hasil daripada ilmu yang kita pelajari. Yang terakhir, hikmah daripada menuntut ilmu itu adalah tanda-tanda kebaikan seseorang. Kita lihat kalau padi, semakin dia, berisi semakin merunduk, maka orang-orang yang punya ilmu pun seperti itu. Semakin dia paham tentang ilmu dan pengetahuan itu, maka dia semakin baik, semakin menyebarkan kebaikan, semakin dia menyampaikan kebaikan. Nah, Ananda semuanya, untuk kesimpulan daripada materi ini, marilah kita menuntut ilmu agama, walaupun umum tapi bermanfaat kepada orang lain. Jangan malas-malas kita untuk menuntut ilmu, karena kewajiban kita semuanya sama. Kewajiban pribadi kita untuk menuntut ilmu. Dari menuntut ilmu itu silakanlah sumbernya yang pasti-pasti, yang baik-baik, yaitu dari Al-Quran atau dengan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan itu harus banyak punya guru. Kalau tidak punya guru, tentu tidak bisa. Kemudian lagi kita akan tahu bahwasanya cara menuntut ilmu itu jangan dengan cara-cara yang tidak halal atau yang tidak baik, karena itu sesuatu yang akan menyesatkan kita. Maka kalau seandainya kita sudah selesai menuntut ilmu dengan baik sesuai dengan tuntunan agama, maka hikmah-hikmah itu akan banyak kita peroleh. Salah satunya tadi adalah diberikan derajat yang paling tinggi di sisi Allah. Dalam Al-Quran sudah Al-Hujurat yang ayat 11 sudah disampaikan oleh Allah. Mungkin demikian materi tentang pentingnya menuntut ilmu. Mudah-mudahan Ananda semuanya bisa memahami dan semangat terus untuk menuntut ilmu. Tolabul ilmu faridotan ala kulli muslimin wal muslimat. Setiap kita itu wajib menuntut ilmu, laki-laki dan perempuan yang muslim dan muslimat. Yang itu dia Ananda, kita akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.